Selamat hari Jumat atau Rabu. Pantengin podcast kembali hadir menemani malam kalian. Tayangnya di jam 7 malam ya kan. Jadi hari ini aku kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah pemilik rumah singgah Respect Peduli. Benar ya Mbak ya? Sebenarnya bukan saya pemiliknya. Pemiliknya itu Bang Fadli. Nah, dia itu tinggalnya di Lampung. Oke. Nah, karena Bang Fadli juga mempunyai rumah singgah di Lampung juga. Nah, jadi kita yang di Jakarta ini membantu mengelolanya gitu. Oh baik. Mbak Citra, benar ya? Udah berapa lama Mbak Citra mengurus rumah singgah Respect Peduli ini? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Sebenarnya apa sih rumah singgah Respect Peduli ini? Apa sih kalau kita tahu ada beberapa yayasan yang memang membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit dan membutuhkan. Contohnya kayak kitabisa.com gitu. Apa bedanya rumah singgah Respect Peduli ini? Rumah singgah Respect Peduli ini kan berjalan maksudnya dengan hati untuk mengobati banyak-banyak pasien yang memang benar-benar membutuhkan. Terutama untuk anak-anak pejuang kanker dan orang-orang tua yang sekiranya lansia, mereka membutuhkan dukungan untuk pengobatan gitu. Oh, jadi lebih banyak yang terkena kanker, Mbak? Iya. Oh. Anak-anak kebanyakan usia balita. Usia balita yang mungkin memang yang memang masih bayi-bayi. Masih bayi dan tidak sedang membutuhkan dana gitu ya. Iya, membutuhkan dana dan butuh pengobatan panjang. Nah, di rumah singgah itu kan maksudnya dengan bayi-bayi yang ada di rumah itu, dengan anak-anak yang berada di rumah. Nah, sampai pengobatan kami itu sampai selesai. Mereka selesai pengobatan, mereka sudah tidak ada lagi, maksudnya sudah selesainya, maksudnya baik dia sembuh ataupun mungkin berpulang dipanggil. Gitu. Oh, jadi kebanyakan anak-anak ya Mbak, kalau dilihat dari sosial medianya ya. Nah, udah berapa lama sih yayasan rumah Respect Peduli ini? Kan sebenarnya udah 4 tahun, tapi setahun yang awal pasien-pasien itu kebanyakan dikontrak-kontrakin. Cuma kan biayanya karena membesar, jadi ya udahlah kita ambil kontrakan aja, kita ngontrak biar jadiin pasiennya satu rumah. Jadi biar pada ngumpul bareng juga saling menguatkan juga gitu. Oh, jadi bukan sebagian. Jadi kalau misalnya pasiennya harus dirawat di rumah sakit tetap dibantu biayanya gitu? Tetap. Tapi kalau misalnya pun boleh pulang, disiapkan kontrakan untuk melindungi si pasien-pasien ini. Iya. Dokternya ada di sana atau dokter datang ke tempat itu? Dokternya by phone. Oh, dokter by phone. Jadi kalau misalkan ini kan setiap anak ini ada dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab dari RSCM itu. Nah, nanti saya kontak ke dokternya. Nah, nanti dari si dokternya itu nanti ngabarin, Mbak Citra ini bawa ke IGD ya. Karena ini sudah tidak bisa dipertahankan di rumah. Nah, orang tuanya biasanya tinggal juga di rumah kontrakan tersebut atau orang tuanya menitipkan anaknya begitu di tempat itu aja? Kalau sekarang kan semua dikumpulin dijadiin satu di dalam rumah singgah, jadi semua orang tua pun ada di sana. Orang tua pun ada di sana. Satu anak itu satu pendamping. Ah, baik. Kalau boleh tahu Mbak, biasanya atau mostly biasanya kanker apa aja? Ada kanker osteosarkoma, kanker tulang ganas, dia adanya di kaki. Nah itu tuh jadi tindakan finalnya itu amputasi. Nah jadi kebanyakan tuh kadang-kadang orang tua yang telat membawa untuk penanganan karena sudah stadium lanjut. Nah terus kan jadi gimana ya, maksudnya mereka juga butuh dukungan. Nah itu sebenarnya mereka tuh nggak cuma butuh untuk uang, tapi mereka tuh butuh semangat buat kalau misalkan aku ini mau kontrol loh, kan kadang-kadang mereka karena udah salah jalannya karena apa, mereka lari ke alternatif karena di alternatif itu kan entahlah dibilangnya gimana. Nah terus tapi kan kalau udah dibawa kan udah stadium lanjut kayak gitu juga untuk penanganan dokternya udah agak sulit. Nah terus tapi setidaknya dokter-dokter itu masih berjuang untuk memperjuangkan mereka. Oke. Jadi semua anak-anak atau lansia gitu ya, atau siapapun, nggak harus anak-anak atau lansia kan, orang yang misalnya dewasa juga bisa kan? Iya. Nah, masuk di sana dirawat, makan segala macam dari sana? Dari Respect Peduli.
Berarti pendanaan itu bagaimana Mbak? Pendanaannya Pasti kan membutuhkan dana yang besar sekali untuk mengelola tempat ini gitu kan? Iya, dari media sosial, dari Instagram, dari Facebook. Kan makanya itu pasien kita sebelum masuk ke yayasan kita selalu bilang, pasien ini akan kita update di Instagram. Karena untuk apa? Untuk pendanaan kalian gitu. Jadi terbuka. Terus dikenakan biaya nggak? Tapi untuk seminim misalnya kayak ada iuran gitu? Enggak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kemudian apa sih yang membuat Mbak Citra atau sebenarnya Mas siapa? Mas Lutfi? Mas Fadli. Mas Fadli, sorry. Mas Fadli akhirnya berinisiatif untuk membuat Rumah Respect Peduli ini. Karena kan kalau dulu kan abang punya nenek itu sakit kanker, diberobati di Darmais. Karena kalau di Darmais itu kan dulu banget tuh, kita kan kalau misalkan ini kan karena rumah jauh, mungkin rumah abang waktu itu di Lampung, dan kita pengobatan kan bolak-balik rumah sakit, jadi dikontrakin lah di belakang rumah sakit, dan itu harganya kan selangit gitu, nggak cukup uang yang sedikit, 2,5 juta paling murah di belakang Darmais. Nah makanya itulah dari situ kalau dari aku sendiri kan karena aku mempunyai anak yang survivor, yang memang benar-benar anak itu ya sudah memang benar-benar udah bahagianya untuk saya gitu. Anak Mbak juga survivor kanker maksudnya? Tidak, tapi karena dia punya perburukan dari bayi baru lahir dengan lahir prematur, sampai umur 2,5 tahun kemarin masih berjuang untuk operasi segala macam, dengan berjuang dengan 12 penyakitnya. 12 penyakit, jadi anak Mbak Citra ini juga sedang berjuang gitu melawan penyakitnya. Sampai sekarang masih survive Mbak? Masih dengan 12 penyakit. Boleh tahu nggak 12 penyakit itu apa aja? Umur berapa? Dari bayi lahir. Sekarang umur mau 6 tahun. 6 tahun. Apa 12 penyakitnya itu? Apa aja? Global Developmental, GDD. Jadi lambat. Pertumbuhan lambat. Global Developmental, GDD, FTT, hipotrofi. Apa itu? Hipotrofi itu otaknya ada mengkerut. Oh, pengecilan gitu. Oke. Hipotrofi, pneumonia paru-paru ya. Long fever. Jadi panas berkepanjangan. Karena infeksi itu. Gizi buruk, laringomalacia, penyempitan di saluran pernafasan. GERD dulu tuh sering banget muntah. Oh, asam lambung GERD ya. Sama adenoid. Masih 6 tahun GERD. Sekarang udah enggak. Sekarang udah sembuh. Nah, terus ada kista di otak interior bagian kiri. Nah, kalau kakinya itu agak jingjet gitu, agak gimana sih, agak miring sedikit. Tapi ya itulah maksudnya kuasanya Allah. Tadinya anak saya itu nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan. Tapi kan karena saya juga ngedampingin pasien-pasien di rumah sakit itu, saya cuma bilang, ya Allah sembuhin anak saya. Gimana pun caranya, ya udah semoga caranya saya ini menjadi lilah untuk anak saya. Maksudnya semoga lelah saya ini menjadi kesembuhan untuk anak saya gitu makanya. Nah, anak Mbak sendiri tinggalnya di rumah singgah juga? Di dalam rumah singgah juga. Di dalam sampai sekarang masih ya? Bagaimana sekarang rumah ini? Maksudnya sudah bisa berkomunikasi, udah bisa sekolah. Sebenarnya kayak kemarin kan mau sekolah juga kan, untuk mencari sekolah yang umum untuk bisa anak-anak yang memang dengan berkebutuhan khusus itu kan memang sulit, maksudnya kayak gitu. Tapi kan terkadang dilemanya itu, kadang saya bawa tuh anaknya, saya kasih tahu dulu gurunya, Bu boleh nggak saya daftarin anak saya di sini, di sekolah ini. Sekolah pertama saya ditolak mentah-mentah, sampai dibilang sama gurunya, maaf ya Mbak, sekolah kami tidak menerima anak-anak yang cacat. Ngedon saya, Bu, Ibu tahu nggak Bu, kalau sekolah anak yang cacat, sekolah anak yang autis itu seperti apa? Dan anak saya ini tidak digolongkan dalam kata autis gitu. Nah terus kan anak saya ini masih tergolong normal loh. Sampai akhirnya ya udahlah, dari sekolah ini udah ditolak. Ya udah saya bisa apa gitu. Sampai akhirnya saya bawa ke sekolah yang biasa juga, tapi di masih sekitaran rumah juga. Nah itu juga sekolahnya tuh untungnya welcome, maksudnya sampai sekarang anak saya masih disekolahin di sana dan guru-gurunya itu menerima dengan baik.
Wow, ternyata masih ada ya sekolah-sekolah yang maksudnya di era seperti ini masih ada yang antipati gitu ya, menolak, kemudian bilang anak cacat gitu ya. Baik, Mbak sendiri melihat apa yang Tuhan berikan gitu gimana sih? Maksudnya kayak kita kan dalam hidup ya, nggak selalu mulus itu udah pasti. Ketika dapat cobaan ini, apa sih yang Mbak pikirkan terhadap Tuhan? Cobaan maksudnya saya udah biasa, maksudnya dari dulu saya berjuang, maksudnya berjuang dari ibu saya sakit, nah terus dulu nggak ada BPJS sampai akhirnya ibu saya meninggal, nah terus sakit kanker otak. Nah terus kan ibaratnya sekarang ini saya udah nggak punya siapa-siapa, keluarga pun pada mengejauh semenjak saya ada masalah keluarga. Nah suami yang ayahnya Michael itu udah nggak ada, tapi sekarang dapat penggantinya yang lebih baik dan dia bertanggung jawab atas Michael. Oh, meninggal yang sebelumnya atau pisah? Ya, karena tidak bertanggung jawab. Melihat anaknya seperti itu, tidak melihat anaknya kayak gitu, dia merasa malu dan dia merasa anaknya itu gimana sih, malu. Saya malu punya anak yang kayak gitu dan saya malu punya anak yang cacat. Tapi ya udah maksudnya kalau saya kayak gitu mungkin di awal saya nangis, tapi disitulah saya kuat, maksudnya setidaknya dengan apa yang saya lakuin sekarang saya bisa ngebahagiain semua anak-anak di rumah singgah dan saya masih bisa memberikan mereka harapan untuk hidup di masa yang akan datang. Maksudnya kan setidaknya ayo mah kita berjuang sampai akhir, kita berjuang. Ketika kita pulang membawa hasil itu sangat bahagia loh mah. Kalau mama pulang bawa anak yang sehat, lihat di kampung, maksudnya tuh jadi gak ada gunjingan dari warga, aku bilang kayak gitu. Terus mereka malah seneng kan, oh ternyata di Jakarta diobatin secara baik-baik sehingga anaknya bisa sehat gitu kan. Maksudnya kayak gitu ya, dengan harapan yang sama. Ada gak yang misalnya kankernya udah stadium lanjut gitu, udah lumayan parah gitu tapi akhirnya sembuh? Ada. Oh, anak-anak? Umurnya udah 17 tahun, dia udah 3 tahun berjuang. Kanker apa Mbak? Osteosarkom. Oh yang tadi tulang itu, kanker tulang. Saya diamputasi? Tidak, dipertahankan sama dokter sehingga kakinya itu dieci, jadinya dibekukan, jadi dia tuh tetap utuh dengan kakinya yang nyelonjor gitu aja. Jadi si kakinya itu udah nggak bisa nongkrong lagi. Tapi kanker tidak menyebar lagi? Udah enggak. Dan sudah dinyatakan sembuh gitu dinyatakan ya? Sembuh. Di kemo gitu-gitu? Kemonya sudah selesai. Sudah selesai. Dan orangnya udah pulang dari rumah singgah. Iya. Kalau itu rasanya gimana Mbak? Ya, kalau sampai ada yang pulang dengan sehat. Kalau sampai gitu, ada yang pulang ya seneng maksudnya. Tapi ya kita bisa apa, namanya penyakit. Nah terus kan yang kita bisa upayakan, kita cuma manusia biasa mah, yang kita bisa lakukan itu hanya ikhtiar gitu. Paling saya cuma edukasinya kayak gitu kan. Apalagi misalkan kalau yang dinyatakan paliatif. Apa gitu. Itu Paliatif itu udah nggak ada harapan. Jadi apa yang kita lakukan pun itu hanya mendekati masa akhir, itu hanya meringankan sakitnya gitu. Jadi dokter pun udah nggak bisa ada tindakan apa-apa lagi. Jadi itu biasanya udah diomongin. Terkadang ada yang dari bayi Mbak dirawat di rumah singgah sampai dia umur 2 tahun. Ada tuh yang pulang ke Aceh. Sembuh. Nah itu saya sampai nangis-nangis karena apa, ngerasanya dia udah kayak anak saya sendiri. Karena dari bayi ya? Karena dari bayi sampai dia nggak dari bayi, memang dari nol, dia nggak bisa apa-apa. Dia manggil saya yang ngertinya bunda. Nah terus tiba-tiba pulang ya udah kayak kehilangan aja. Iya sih, pasti memahami sih rasanya. Terus kayak kejadian apa yang paling mengharukan? Misalnya akhirnya ada yang harus selesai tapi dalam kondisi harus berpulang. Ada kejadian yang paling menyedihkan? Ada, Ajwar. Bener-bener kita berjuang dari masa di matanya itu membesar. Dia itu udah stadium 4 ceritanya. Waktu pas terakhirnya itu kan matanya kan di kemo ngempes kan. Nah terus udah mulai perbaikan. Nah terus dia itu kan suka kejang. Nah pas hari terakhir sebelum dia mulai koma itu, dia tuh kejang. Nah saya dikasih tahunya ini udah kejang udah hampir setengah jam. Biasanya kan kalau kejang langsung kan saya bisa maksudnya ngasih penanganan paling pertama kan maksudnya. Tapi kalau udah terlambat kayak gitu kan kita mau nggak mau akhirnya
ya udahlah mah kita bawa ke IGD dulu ya. Sampai akhirnya dia berhentiin di IGD, kita udah usaha, dokter-dokter juga udah pada usaha ngantiin kejangnya itu sampai disuntik, diiniin masih kejang juga, tapi ternyata pas di CT scan itu kankernya memang kanker di matanya itu udah bersih. Tinggal nunggu jadwal operasi. Tapi timbul lagi kankernya yang udah menyebar dari batang otak sampai tulang ekor. Nah, itu. Berarti belum kedetek gitu sebelumnya ya? Itu sebelumnya nggak kedetek, cuma kan karena bahayanya anak kejang itu kan kita nggak tahu maksudnya dengan ada penyakit bawaan. Nah dari situlah makanya sampai jadinya dia nggak ada tuh rasanya gimana gitu. Anak itu nggak bisa ngelihat. Ini ya Azwar ya, umur 2-3 tahun ya? 4 tahunan. 4 tahunan. Nah selama ini Mbak, orang kalau misalnya mau membantu di rumah singgah Respect Peduli ini, biasanya harus berupa uang saja atau mungkin bisa susu atau ada obat-obatan atau apa gitu? Bisa pakai susu kebutuhan khusus kayak susu Infrantin, Pediasur, Peptamen gitu. Kan itu memang susu-susu yang dikategorikan agak mahal ya, maksudnya sekitaran 1 kaleng itu kayak Peptamen itu kan bisa sampai 324.000, Pediasur bisa sampai 280.000 gitu. Ya. Biaya paling mahal pasien yang ada di rumah singgah yang pernah akhirnya rumah singgah tanggulangi gitu, bisa sampai berapa Mbak? 35 jutaan. Ini anak-anak ini masukin BPJS juga gak sih? Masukin BPJS, tapi kan sebagian obat-obatannya itu banyak yang tidak tercover sama BPJS gitu. Ada obat-obatan yang harus dibeli di luar kayak misalkan anak-anak leukemia. Nah kalau dia mulai kayak obat-obat Dexa, nah ketika nanti obat berhenti Dexa, ada minum obat yang namanya 6MP. Nah 6MP? Iya, 6MP itu satu botolnya itu 650.000. Isinya banyak kan satu botol, pokoknya isinya sekitar 30-an lah. Nah terus kayak botol feeding, botol yang kalau anak-anak pakai selang NGT itu. Oh tahu saya. Nah itu botol feeding itu kan kalau beli di pasar pramuka sekitar 250.000. Nah itu kalau misalkan ini, belum lagi kalau misalkan mereka maksudnya menggunakan oksigen yang nggak berhenti, ada yang misalkan di rumah bolak-balik ganti luka gitu. Nah pemerintah udah ada pernah support gak? Pemerintah tahu gak sih keberadaan rumah singgah Respect Peduli ini? Dari Kemensos ya? Kemarin. Oh oke. Memberikan bantuan dana. Mereka memberikan bantuan dana, memberikan bantuan untuk masing-masing anak dan laptop untuk ini buat relawan daring, buat daring anak-anak di yayasan. Karena Kemensos itu kan punya program, jadi mereka dibukakan kayak lapangan pekerjaan gitu, kayak buka warung apa, dibukakan usaha lah untuk kedepannya karena mempunyai anak yang sakit yang sudah sehat, biar mereka kedepannya bisa mandiri gitu. Nah biasanya anak-anak yang akhirnya dibawa ke rumah singgah Respect Peduli ini tahu rumah singgah dari mana? Apakah dari sosial media? Kan mungkin ada beberapa juga yang saat ini membutuhkan bantuan tapi mungkin terbatas karena tidak menggunakan sosial media. Gimana sih cara taunya adanya rumah singgah Respect Peduli ini? Kadang dari dokter dokter juga pada menyarankan. Mama kalau nggak punya biaya coba aja hubungi ke rumah singgah Respect Peduli, di sana banyak ibu-ibu, jadi mama nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa sendiri gitu. Biasanya dokter-dokter pada ngomongnya kayak gitu. Berarti Mbak Citra juga karena udah sering banget menangani, mungkin untuk penanganan pertama kalau misalnya ada yang tiba-tiba gawat gitu mungkin sudah mampu ya? Sudah. Karena udah bertahun-tahun ya ngurusin ini semua. Karena udah bertahun-tahun, karena pengalaman sendiri ngurusin anak sendiri. Jadi udah gitu berjalan aja dengan sendirinya. Baik. Ada nggak sih persaingan gitu antara rumah singgah itu sebenarnya di balik rumah singgah ini kan banyak sekali rumah singgah. Ada nggak sih persaingan atau satu di antara yang lainnya tuh akrab gak sih punya kayak lembaga yang menaungi nggak gitu? Enggak. Oh enggak begitu mengenal satu sama lain? Begitu mengenal, cuma kita tahu nama-namanya aja. Oh enggak saling sharing atau jadi membantu gitu? Jadi kita enggak pernah saling sharing gitu, enggak. Oh oke.
Oke. Tapi kan mungkin aja gitu ya. Ada saya pernah dengar gitu dari rumah singgah yang dipertanyakan pengelolaan dananya. Nah, mungkin nggak sih di rumah singgah itu adanya penggelapan dana misalnya gitu sejauh ini? Kalau itu nggak ada sih. Kalau di Respect Peduli ini sih nggak ada. Karena terbuka ya karena semuanya. terbuka. Kalau di rumah singgah yang lain kan kita nggak tahu. Iya. Berapa relawan Mbak yang ada di sana? 5. Oh ada hanya 5? Hanya 5. Oh ada yang basicnya dokter nggak atau basicnya orang medis gitu? Tidak. 5 orang ini apakah dia berangkat dari anak-anaknya yang memang pernah di rumah singgah kemudian sembuh dan akhirnya mengabdikan diri atau orang relawan datang gitu? 5 ini dari suami saya, maksudnya kayak adiknya. Jadi yang memang benar-benar yang ketulusan hati. Keluarga. Karena kan kalau misalkan ini kan kalau kita nyari relawan di luar juga belum tentu ada yang mau. Iya. Kadang kalau ngelihat ngebersihin darah, kok kayak gitu sih kerjaannya gitu. Maksudnya agak gimana gitu kan kalau mereka nginginnya. Harus yang benar-benar berangkat dari ketulusannya dia Iya. ingin membantu ya, karena ini bukan pekerjaan yang mudah gitu. Iya. Dan karena maksudnya gini, di luar dari orang mungkin ngerasa oh ini gue akan ribet, tapi ada kan beberapa orang banyak gitu yang lihat darahnya memang udah nggak berani gitu kan. Jadi kan memang dibutuhkan keberanian, hatinya juga memang udah harus terpanggil gitu ya, baru bisa melaksanakan tugasnya. Sekarang pasien ada berapa Mbak yang masih ada di rumah singgah? 15. Ada 15. Lansia juga ada katanya. Lansia 1. Lansia 1. Itu karena namanya Bu Tatin. Nah, dia itu dari Lampung. Nah, dia itu nggak ada suami dan di sini hanya didampingi anaknya. Kalau biasanya kan dewasa itu kita taruh di kos-kosan. Cuma kan dalam kondisi dia yang digotong-gotong, jadi kan kita nggak bisa. Maksudnya kalau ditaruh di yayasan kan kasihan anaknya sendiri. Jadi kita taruhnya di rumah singgah. Gitu. Dan sampai sekarang masih saling bertahan. bersama. Dan sampai saat ini masih bertahan. Sakit apa Ibu Atin? Kanker otak. Oh, usia? Usia mau 40-an lah. Oh, maksudnya dianggap masih muda lah ya? Ya. Itu ditinggal suaminya, Mbak. Wow. Karena sakit ditinggal suaminya. Kemudian diantar anaknya ke sana. Iya. Banyak ya orang-orang yang nggak punya hati ya di zaman sekarang. Ya. Terkadang mungkin karena kalau penyakit itu kan ngebuang banyak uang. Jadi mereka memikirkan ya udahlah tinggalin aja, toh tinggal nyari lagi gitu. Tinggal toh nanti bisa ngasilin anak yang sehat, mungkin pemikirannya toh nanti bisa dapat istri lagi yang lebih sehat, mungkin pikirannya gitu. Kalau saya justru mikirnya saya bekerja untuk keluarga saya. Kalau misalnya keluarga saya, orang terdekat saya membutuhkan saya ketika mereka sakit, saya ada gitu. Kalau saya tujuannya itu. Jadi saya agak lucu gitu kalau nggak dengar orang ya kalau sakit ditinggal aja supaya mengirit dana gitu kan. Itu pemikiran orang yang mungkin hatinya terbuatnya bukan dari ini ya. Ya, dari batu kali ya. Iya, jangankan ini Mbak. Maksudnya pengalaman saya sendiri, saya tuh sampai dapat omongan, mending anak kamu ikhlasin aja. Dibilangnya kayak gitu. Sedangkan saya masih dalam posisi saya masih berjuang. Anak kamu tinggalin aja atau nanti kamu bisa punya anak lagi gitu kan. Ada yang ngomong gitu? Iya. Itu keluarga atau? Keluarga. Keluarga? Iya. Toh nanti kamu bisa punya anak lagi, ngomongnya kayak gitu. Sampai ada tagihan 40 juta tuh waktu Michael itu masih bayi, mau dikeluarin dari Perina itu kan harus dibayar. Sampai saya bilang, dokter, uang yang saya punya saat ini saya cuma punya uang 10.000. Saya bisa apa? Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya mau anak saya pulang. Saya mau anak saya di dalam pelukan saya. Akhirnya semua dokter ngebantu buat nebus anak saya. Dan tadinya kan pemikiran saya kan ya udah kalau habis itu ya udah sembuh. Ternyata masih banyak proses yang panjang untuk bisa ngelihat dia jalan, dia jalan, dia bisa manggil saya bunda, itu tuh dia baru bisa ngomong itu pas dia umur 2,5 tahun. Dia sebelumnya tuh nggak bisa apa-apa. Makanya itu yang buat saya semangat. Saya cuma bilang, ya Allah, saya cuma bantu anak-anak ini, tapi semoga apa yang saya kerjakan ini menjadi berkah untuk
anak saya, semoga anak saya tuh bisa sembuh gitu. Padahal tuh sebenarnya yang selalu saya bilang sama anak saya, Michael kuat ya, bunda di sini, bunda tahu Michael kuat, sayangin bunda, maksudnya biar Michael tetap sama bunda, kita berjuang di sini, kita perjuangin juga teman-teman biar semuanya sembuh, biar semua bisa pulang dalam kondisi yang sehat. Yang saya cuma pengen dengan anak-anak yang saat ini berjuang di rumah singgah itu, saya pengen tuh mereka sembuh, nggak ada pengen yang lain. Kesehatan itu mahal. Tapi Mbak Citra juga harus sehat dong, ya kan? Harus kuat juga, karena kan Michael membutuhkan Mbak Citra, dan banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kekuatan ya Mbak Citra. Iya. Makanya terkadang saya kadang-kadang tuh ada anak-anak tuh yang sampai bilang, aku tuh sayang loh sama bunda. Bunda tuh kayak mama aku sendiri gitu. Itu tuh gimana gitu. Makanya itu sampai iya bunda juga sayang sama kalian. Gitu. Yang penting kita berjuang ya. Nanti kita sembuh sama-sama gitu. Nah, tapi ini ya maksudnya emang ada beberapa orang yang mungkin dilahirkan memang tidak punya hati, melihat kesusahan itu selalu dari sudut pandang yang ibaratnya yang melihat kesulitan itu kalau bisa dilihat dari kehidupannya. Tapi ada beberapa orang yang memang sekuat itu untuk, saya anggap orang-orang itu orang lemah, karena orang-orang yang tidak mau punya kesulitan dalam hidup gitu, maunya enak-enaknya aja. Nggak bisa dong, hidup kan kayak grafik ya, jadi ada naik ada turunnya. Sedangkan orang-orang yang seperti Mbak ini buat saya orang-orang terpilih yang memang diberikan kekuatan di luar dari batas kemampuan manusia gitu. Kan banyak banget juga orang yang kalau mendampingi orang sakit itu tuh dianya semangat hatinya, tapi fisiknya juga udah nggak semangat gitu kan. Mbak sendiri inginnya ke depannya Rumah Respect Peduli ini seperti apa sih? Apakah berharap kalau bisa pemerintah lebih melihat lagi sehingga mungkin bantuannya lebih besar sehingga bisa mengakomodir lebih banyak orang lagi di dalamnya gitu? Harapannya apa? ya harapannya semoga bisa makin membesar. Jadi kan makin bisa banyak anak-anak yang ditampung di rumah. Nah terus jadi makin rame, jadi makin ceria, banyak yang tertolong juga. Ya setidaknya tuh masih banyak yang kita harapin sebenarnya. Ya. Tapi setiap bulannya pasti ada yang membantu ya Mbak? Setiap bulan ada. Setiap hari pasti ada yang membantu. Untuk sekarang nih kapasitasnya kan tadi kalau sekarang ada 15 orang. Tapi kapasitas rumah singgah itu ada untuk berapa orang sih? 20 orang. Untuk 20 orang ya. Dan itu belum jadi rumah kita. Oh masih ngontrak Masih soalnya ngontrak. ya? Per bulannya kontraknya atau per tahun? Per tahun. Per tahun berapa itu? 150. Oh rumahnya agak besar ya? Rumahnya agak besar. Di daerah mana Mbak? Sunter. Oh di daerah Sunter. Oke. Suka duka Mbak selama udah hampir 5 tahun ini menjalani menjadi volunteer di dalamnya itu apa? Dari kesedihan itu aku ngerasainnya aku jalanin sampai ya Allah sampai sekarang jadi bahagia. Saya punya keluarga kecil yang utuh dan punya anak, punya yang keluarga yang saya impikan lah. Maksudnya memang jadi yang semua punya seperti keluarga gitu ya. Memang punya suami yang memang benar-benar sayang, pengganti yang memang benar-benar bisa menyayangin anak saya dengan tulus. Maksudnya abang pun yang di Lampung juga menyayangi saya juga dengan tulus. Maksudnya itulah maksudnya. Sekarang suami yang pertama udah nggak tahu di mana? Nggak tahu. Dan saya juga udah nggak mau tahu lagi. Pernah capek gak sih Mbak? Namanya ngurusin satu orang sakit aja capek banget. Apalagi sampai 15 orang, 20 orang gitu. Apa sih yang membuat Mbak tetap bersikeras dan kuat gitu menjalani semuanya? Januari kemarin sebenarnya saya udah terpuruk. Ya. Karena keguguran kan. Oh sempat isi lagi? Iya, sempat hamil, terus keguguran karena saya kan pulang dari rumah sakit ngedampingin pasien sampai jam 3 pagi. Nah jam 6 pagi itu saya pendarahan tuh. Nah, terus pas diperiksa, Bu ini janinnya udah gak berkembang, jadi kita udah gak bisa pertahanin dan harus dikuret gitu. Nah sorenya itu langsung dikuret, malam itu langsung pulang. 1 bulan saya di dalam kamar aja gak keluar-keluar. Sedih ya?
Maksudnya Akhirnya apa yang membangkitkan Mbak? maksudnya ya udah, maksudnya tapi ya mau sedih berlarut-larut juga mau diapain, percuma juga. Maksudnya toh apa yang aku jalani ini sekarang ini yang penting dengan ikhlas pasti akan berberkah kebahagiaan ke depannya. Baik, sekarang nih aku mau minta Mbak mungkin kasih tahu ke penonton, kira-kira kalau mau menghubungi Rumah Singgah Respect Peduli ini kemana? Kalau mau menghubungi Rumah Kalau mungkin ada yang Singgah, membutuhkan gitu, maksudnya kayak memang anaknya sakit kemudian ingin membawa anaknya ke Rumah Singgah, sosial medianya apa? Atau ada nomor WhatsApp-nya atau nomor teleponnya? ada di Instagram ada Rumah Singgah Respect Peduli. Nanti kita taruh ya di apa namanya, di editing ya. Rumah Singgah Respect Peduli. Kalau Instagramnya kan ada 2, ada Respect Peduli dan Rumah Singgah. Oh, itu memang ada 2 sosial media ya. Nah, terus kalau mau menghubungi bisa ke WA saya juga bisa. Itu ada di rumah ada di bio. Bionya ya. Dan kalaupun mau membantu, ada yang terketuk hatinya pun rekeningnya ada di Rumah Singgah Respect Peduli, juga ada di bio dari Instagramnya ya. Iya. Mudah-mudahan Mbak tetap kuat ya Mbak ya. Amin. Doa apa yang tiap hari Mbak ucapkan kepada Allah? Doanya itu ya semoga Allah memberikan saya kesehatan supaya saya bisa merawat semua anak-anak di rumah bisa sehat, dan semuanya itu tuh jadi ibaratnya itu anak saya, semoga itu pokoknya anak saya sehat aja, Michael itu sehat aja. Karena kan maksudnya kayak sekarang tuh udah ngelihat dia kayak gini aja, dia yang sekarang itu udah bahagia gitu. Udah banyak peningkatan soalnya. Udah banyak peningkatan. Nah terus datang lagi adeknya, maksudnya kan sekarang maksudnya jadi udah benar-benar Michael udah punya adik? Udah. Oh, umur berapa? Umur 3 bulan. Sehat. Sehat. Oh, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Makanya yang saya cuma pengenin tuh ya Allah sembuhkan mereka, lancarkan pengobatan mereka, lancarkan proses operasi, lancarkan semuanya lah pokoknya. Yang penting mereka bisa sembuh. Walaupun setipis apapun harapannya. Karena kadang-kadang kalau kata dokter, tadi apa istilahnya kalau udah dianggap nggak mungkin sembuh, apa? Paliatif. Meskipun paliatif, tapi kalau kehendak Tuhan berbeda kan kita nggak ada yang tahu ya. Pernah nggak ada yang dibilang paliatif tapi ternyata sampai detik ini masih bertahan? Masih. Ada. Uwais. Apa? Namanya Uwais. Saat ini masih di RSCM. Oh, padahal sudah dianggap paliatif. Udah berapa lama setelah dianggap paliatif sampai sekarang masih bertahan, Mbak? Udah 4 bulan. Oh, itu udah termasuk lama ya? Iya. Biasanya kalau udah dianggap paliatif itu biasanya bertahan berapa lama sih, Mbak? Tergantung survive-nya anak itu sih. Maksudnya tercepat? Kalau misalkan dia ada semangat, masih semangat ya masih bisa panjang mungkin. Tapi kalau misalkan ya memang dia yang udah perburukannya udah terlalu parah, bisa langsung anjlok saat itu. Baik, terima kasih Mbak Citra atas kehadiran di Pantengin TV. Aku berharap Mbak Citra tetap kuat sampai kapanpun, dan karena menurut aku anak-anak, orang-orang yang ada di Rumah Singgah Respect Peduli ini sangat membutuhkan kekuatan dari Mbak Citra gitu, dan yang pasti Michael juga membutuhkan kekuatan dari Mbak Citra, kasih sayang dari Mbak Citra. Salam dari aku dan tim untuk Michael dan anak-anak di Rumah Singgah Respect Peduli, dan buat teman-teman juga yang mungkin terketuk hatinya bisa membantu untuk meringankan beban dari Rumah Singgah Respect Peduli ya Mbak ya. Kuat terus ya Mbak ya. Kuat dong. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi.